Oke, jadi siapa di sini yang masih bingung cara menentukan ikan koi itu mahal atau murah, atau membedakan ciri-ciri ikan koi yang mahal itu seperti apa, yang murah itu seperti apa? Biasanya ini para pemula itu masih bingung dalam menentukan sebenarnya ikan ini murah enggak sih, ikan ini mahal apa tidak sih. Nah, itu biasanya sering ditanyakan. eh, Pertanyaan itu muncul dari sebagian para pemula, dan di sini saya sudah siapkan ada dua. Jadi untuk pertanyaan seperti itu saya akan jawab di konten kali ini. Jadi bagi teman-teman yang bertanya pertanyaan yang sama, tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman setelah nonton video ini bisa membedakan mana ikan koi yang mahal, mana ikan koi yang murah. Jadi langsung saja kita bahas selengkapnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan ciri-ciri mana ikan koi yang mahal, mana ikan koi yang murah, perbedaannya ya. Ini sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, karena setiap orang itu berbeda dalam menentukan uh, harga mahal atau tidaknya. Bisa jadi yang saya anggap mahal itu bagi teman-teman itu murah ya teman-temannya. Nah, di sini saya berikan contohnya saja ya, walaupun tidak semahal yang lain ya, yang ikannya mahal banget. Tapi di sini saya berikan dua perbedaan ikan yang lumayan berbeda dari segi harga supaya teman-teman bisa paham dengan ikan yang ada di bak sini ya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, di sini ada ikan jenis soa, satu laginya itu jenis soa juga, tetapi belum keluar. Lebih tepatnya saya akan berikan tiga ciri perbedaan ikan koi mahal dan ikan koi yang murah. Langsung saja teman-teman. Yang pertama yaitu kita bisa lihat dari genetiknya. Nah, kalau teman-teman membeli online atau membeli secara langsung, itu bisa ditanyakan langsung. Nah, di sini saya jelaskan yang di sini genetiknya itu dari Pak Agung Koi Farm, yaitu lebih tepatnya dari AKF. Nah, dari AKF ini adalah pencetak Kohaku Soa Sankei yang terkenal lokal rasa impornya. Dan ini induknya itu di atas 70 cm. Itu yang namanya genetik. Berarti silsilah dari ikan ini jelas ya, di atas 70 cm dengan ternakan Pak Agung. Maka dari itu bisa dipastikan ikan ini bisa menyamai untuk induknya yang sama 70 cm ya. Ini ikan yang lumayan mahal dibandingkan sebelahnya ya. Bukan berarti ikan ini mahal banget, tidak. Ini saya beli di harga 250.000. Di sini kita lihat untuk genetiknya terlebih dahulu ya. Nah, sedangkan yang ini adalah ikan yang murah. Kalau kita lihat genetiknya, ini kurang jelas. Karena ikan ini tidak tahu silsilahnya dari mana. Saya beli di pasar. Jadi kemungkinan ikan ini nggak tahu nih gedenya sampai berapa senti. Induknya saja nggak tahu, induknya tuh kurang jelas berapa sentinya. Bisa jadi cuman sampai 40 cm karena induknya itu sampai 40 cm, tapi kita tidak tahu. Maka kita golongkan ikan ini termasuk ikan yang genetiknya kurang jelas. Maka ikan ini murah. Ini saya beli di harga sekitar 20.000 ya. Kan lumayan jauh tuh, ini 20.000, ini sekitar 200.000 atau 250-an ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Ya teman-temannya bisa jelas ya sampai sini ya. Yaitu genetiknya. Jadi teman-teman kalau mau beli itu
Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada penjualnya langsung mengenai ikan yang akan dibeli, silsilahnya seperti apa, riwayatnya seperti apa juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari pola. Nah, teman-teman, kalau kita bandingkan untuk kedua ikan ini, kalau kita jajarkan di sini ya, teman-teman, semoga bisa terlihat dengan jelas. Ini sudah terlihat dari polanya, itu menandakan ikan yang ini lebih mahal karena polanya itu lebih rapi, lebih tertata. Sedangkan untuk ikan yang di sini itu polanya masih belum keluar. Walaupun nanti kalau di keeping itu bisa keluar, tetapi setidaknya kalau kita sudah lihat untuk polanya itu sudah rapi, kemungkinan kedepannya juga akan bagus. Nah, di sini sudah terlihat beda ya. Ini ada putihnya, ya. Ada putihnya juga, ada hitam, ada merah, tapi ini oranye ya, teman-teman gitu ya. Nah, kita bisa simpulkan berarti ikan yang ini lebih mahal, jelas ya, dibandingkan ikan yang di sini. Itu ciri-ciri yang kedua mengenai pola. Pola yang bagus adalah pola yang teratur, ya, yang teratur dan tertata dengan rapi dan pastinya dipandangnya enak. Kalau kita lihat ikan yang ini, kita lihat polanya masih berantakan ya, kurang jelas. Apakah ikan ini seperti apa ke depannya kita masih belum tahu. Makanya saya beli buat edukasi ya teman-temannya, buat edukasi seperti itu ya. Kedua, ini sudah jelas ya untuk poin kedua mengenai pola. Jadi untuk teman-teman kalau mau beli langsung atau beli secara online, contohnya kalau beli online teman-teman harus lihat secara detail kanan dan juga kiri ikannya dari pola atasnya sampai pola ujungnya. Dilihat polanya, kalau bagus, kalau tertata rapi, maka dipastikan ikan tersebut tergolong dengan ikan yang lumayan mahal dibandingkan ikan yang seperti ini. Supaya teman-teman tidak salah dalam membeli ikan koi. Oke, bisa dipahami ya untuk poin kedua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, ciri-ciri yang membedakan ikan koi mahal dan ikan koi murah adalah color atau warna, teman-temannya. Kita bandingkan lagi kedua ikan ini. Untuk ikan yang ini, ya teman-temannya. Nah, kita bandingkan seperti ini. Dari kamera saja sudah terlihat, ya, kedua ikan ini memiliki tiga warna yang sama, yaitu merah, putih, dan juga hitam. Yang di sini ada hitam, ada merah, ada putih, tetapi yang membedakan adalah kalau yang ikan yang ini tuh merahnya tegas, merahnya bagus, merahnya strong, merahnya kuat. Sedangkan ini sebenarnya bukan oranye teman-teman ya, bukan oranye. Tetapi ini sebenarnya merah. Tetapi yang kita bahas di poin pertama tadi karena genetik ikan ini kurang jelas, maka terkadang warnanya juga kurang jelas juga. Seharusnya ini merah. Nah, warna hitamnya di sini sudah mulai pekat, di sini juga pekat, tetapi di sini ada masih belum keluar ya warna hitam ini, prediksi hitamnya keluar di sini, tetapi masih ketutup dengan warna oranye yang harusnya merah. Untuk warna putihnya kita lihat di sini warna putih dari ikan yang ini lebih bersih, lebih shining dibandingkan yang ini ya. Kalau lihat secara langsung, oke, bisa dilihat untuk warnanya ini terlihat mencolok sekali berbeda antara ikan yang satu dan juga ikan yang ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membeli walaupun nanti kalau di keeping juga bisa merah, terus hitamnya bisa keluar semua, warna putihnya bisa bersih, tetapi kalau kita beli di size segini, kalau warna merahnya sudah tidak oranye, tidak parah seperti ini, agak merah sedikit saja gitu.
nanti bisa dikiping lebih bagus lagi. Nah, kalau kita beli yang seperti ini kan sudah kelihatan nih, merahnya bagus, putihnya bagus, hitamnya bagus, maka ikan ini tergolong ikan yang lebih mahal dari ikan yang ini ya. Kita bandingkan dengan yang di sini, bukan ikan-ikan yang mahal yang nggak ada di sini. Kita bandingkan dua ikan di sini buat bahan edukasi supaya teman-teman bisa paham ya. Jadi untuk tiga ciri-ciri tadi saya ulangin lagi cara membedakan ikan koi yang mahal dan juga ikan koi yang murah. Yang pertama yaitu genetik, kejelasan induknya, berapa induknya, kalau bisa tanyakan induknya. Yang kedua yaitu polanya terlihat rapi, jelas dan juga bagus. Dan yang ketiga yaitu warna. Tiga faktor tersebut harus saling berkaitan supaya teman-teman bisa mendapatkan ikan koi dengan kualitas yang bagus. Dan takutnya begini ya, teman-teman itu membeli ikan dengan nominal yang mahal, tetapi teman-teman itu mendapatkan ikan koi yang di bawah harga tersebut. Nah, itu saya tidak mau ya. Ini kebanyakan pemula itu sering belum paham, malu bertanya genetiknya berapa, lalu tidak melihat pola. Yang penting besar murah. Nah, itu dihilangkan teman-teman, besar murah. Ya, jangan ya. Kita lihat kualitasnya, ada kualitas, ada harga. Kecuali teman-teman mau dijual lagi ya teman-teman gitu ya. Nah, dari tiga faktor tersebut teman-teman harus mulai menerapkan kalau membeli ikan secara langsung atau online. Tiga faktor tadi, genetik, yang kedua pola, yang ketiga warna. Nah, itu sebenarnya masih banyak lagi cara membedakan ikan koi yang mahal dan juga ikan koi yang murah, tetapi saya berikan tiga cara ini adalah seperti pondasinya ya, awalnya gitu. Kalau teman-teman sudah menguasai tiga itu, nanti bisa dilihat lagi dari siripnya apakah ada yang cacat, bisa teliti lebih lanjut ya teman-temannya gitu. Lalu kiwa dan juga syasinya itu lebih detail lagi ya. Tapi yang tiga itu sudah cukup mewakili cara membedakan ikan koi yang mahal dan juga ikan koi yang murah. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para pemula atau penghobi ikan koi yang ada di seluruh Indonesia mengenai edukasi cara membedakan ikan koi yang mahal dan ikan koi yang murah. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan cara membedakan ikan koi yang mahal dan juga yang merah, silakan tulis di kolom komentar. Kita berbagi ilmu bersama. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.